Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hanifah MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nomor UKG saya 201500223716. Hari ini hari Senin 4 Maret 2024, saya akan membawakan materi perbandingan senilai untuk syarat UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat pagi kelas 7 Pitagoras. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar kembali di kelas matematika. Sebelum belajar seperti biasa, Miss minta tolong ada yang memimpin berdoa. Siapakah yang bersedia? Aku Oke, Dasta, thank you. Selina. Okay. Friends, before we study, let's pray together. Pray together. Amin. Oke, thank you. Dasta, kita beri applause. Selanjutnya Miss Aniso akan absen. Nanti yang Miss Aniso absen, tolong pilih icon yang ada di meja kalian. Di sini sudah ada 3. Yang ini happy, yang ini sad, and then this one ready to study. Oke guys, Miss akan absen mulai dari absen yang pertama. Oke, Rena. Wow, thank you Rena. Rena very happy. Oke, next Andrew. Wow, Andrew very happy. Thank you Andrew. Oke, next. Wow, Anas jatuh ke derajat. Oke, next Bima. Wow, Bima. Dasta. Oke, Dasta happy, thank you. Kita dalam pembelajaran hari ini ada 2 tujuan yang harus dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah ini. Melalui model pembelajaran problem based learning, kita atau teman-teman dapat menganalisis dan mengkaitkan perbandingan senilai dalam soal secara kritis. Dan yang kedua, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik atau teman-teman dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai di akhir pembelajaran. Dan perbandingan senilai, manfaatnya yang pertama, kita semua dapat memecahkan masalah sehari-hari tentang perbandingan senilai. Contoh di jual beli, terus kita kalau mau pergi bensin yang kita gunakan. Selanjutnya, kita juga bisa membuat rencana atau planning ke depan. Jika kita mau kemana-mana, kita bisa arrange biaya karena sudah bisa menggunakan perbandingan senilai. Nah, kita akan mencari tahu atau misalkan mengecek coba tentang perbandingan senilai yang sudah kalian alami sebenarnya dalam sehari-hari. Ini contohnya. Jika kalian membeli air mineral di kantin, 1 botol harganya 5.000. Kalau mau beli 2 botol, berapa harganya? Siapa yang akan menjawab? Oke. 10.000. Keren. Berarti 1 botol 5.000. Kalau 2 botol itu jumlahnya gimana? Jumlah botolnya? Ada penambahan apa enggak? Oke.
uang yang kita keluarkan bertambah. Bertambah. Oke. Jadi kalau kita mau beli barang banyak, uang yang kita keluarkan jumlahnya Harus banyak. harus banyak. Thank you. Sekarang kita akan melihat contoh permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Ini contoh permasalahannya. Kita lihat video bersama-sama. Dalam 165 km dengan bahan bakar 15 liter bensin, berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 418 km? Oke guys, di situ ada orang yang akan melakukan sebuah perjalanan. Nah, dari kasus yang sudah kita putar tadi, siapakah yang akan mengerjakan? Aku, Miss. Oke, thank you Tio. Silahkan Tio ke depan untuk mengerjakan. Tio, silahkan ke depan. Teman-teman yang lain perhatikan cara Tio mengerjakan. Sebentar lagi Tio akan selesai. Kita lihat pekerjaannya. Akhirnya selesai. Ini hasil dari Tio. Kalau Tio akan pergi menempuh jarak 418 km, membutuhkan bensin 38 liter. Permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sudah selesai, kita bahas satu permasalahannya. Sekarang kita akan berdiskusi. Dalam diskusi kita dibagi menjadi berapa grup? 4. Oke, pembagian grup sesuai yang kita bikin kemarin ya. Iya. Semuanya sudah? Sudah. Oke, grup sini sudah? Sini sudah? Sudah, Miss. Nah, karena semuanya sudah duduk di dalam grup, kita lanjut akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik atau worksheet. Baik, sekarang Miss akan membagi LKPD untuk setiap grup. Nanti ketua kelompok silahkan membimbing atau mengelit kelompoknya. Silahkan di sini kelompok 2, sini kelompok 4. Sini kelompok 1 dan sini kelompok 3. Kasih nama kelompok sama kelas sama anggota grupnya siapa. Oke guys, semangat guys. Wow.
Dek, Miss cek semua grup sudah selesai, berarti saatnya kita presentasi. Miss akan memotong menggunakan mesin spinner. Siap-siap grup yang akan mewakili presentasi. Siap? Oke, kita klik dari sekarang. Stop. Iya. Pas grup 1. Silakan grup sini. Ya, perwakilan boleh. Jadi kawan-kawan, kita sudah diskusi untuk cari jawabannya. Tapi sebelum itu aku bacakan soal dulu dari LKPD ini. Seorang pedagang mampu menjual 28 botol sirup dengan harga Rp184.000. Pada minggu berikutnya, sirup terjual 200 sirup. Hitunglah jumlah uang hasil penjualan sirup tersebut. Oke, kita akan melihat kelompok 1 untuk mencari solusi. Silakan. Oke, silakan grup 1. Jadi tadi kita ada 28 botol pada hari pertama. Grup 1. Jadi ada 28 botol harganya 184. Kalau 24 botol itu berapa harganya? Karena jumlahnya lebih sedikit. Oke, karena jumlah. Oke, contoh soal cerita dari grup 1 sudah betul, kita tepuk tangan. Sudah cukup. Sekarang tantangan yang kedua membuat soal cerita. Siapa yang akan mewakili grup 1? Yang akan mewakili dari grup kami adalah Rena. Oke, Rena, silakan membaca contoh soal ceritanya. Ini adalah contoh soal dari grup kita. Minggu kemarin, Rena membeli onigiri di supermarket. Satu onigiri seharga 12.000. Rena membeli 4 onigiri dan memberi uang hasil 50.000. Berapa uang kembali ke Rena? Oke, thank you untuk grup 1. Tadi itu contoh dari grupnya Rena. Contohnya enak banget ya teman-teman, onigiri. Kalau satu onigiri 12.000, grupnya Rena akan membeli 4 onigiri. Berapa harganya? Nah, Rena kasih ke kasir itu 50.000. Jadi contoh pertanyaan yang di grup 1 susun, semuanya ada berapa pertanyaan teman-teman? 2. Oke, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan 1 tentang apa, anak? Oke, berapa harga onigiri? Pertanyaan yang kedua, apa Revan? Berapa kembaliannya? Oke, thank you Revan. Thank you anak. Give applause for Revan. Oke, cukup. Sekarang Miss akan kasih kesempatan grup lain memberi feedback untuk tambah poin plus. Grup mana yang akan memberi feedback? Oke, Miss silakan. Makasih grup 1, udah clear banget tadi penjelasannya, bikin aku lebih paham soal perbandingan senilai. Oke, thank you. Dapat 1 poin plus untuk nilai tambahan. Thank you ya. Oke, thank you Rena. Untuk grup 1 silakan kembali. Terima kasih. Big applause untuk grup 1. Thank you. Dari pembelajaran di awal sampai sekarang, tiba saatnya di summary ini. Nah, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Miss punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa arti perbandingan senilai menurut kalian? Siapa yang akan menjawab? Oke, Zia. Thank you Zia, silakan. Jadi jika satu hal mengalami kenaikan, maka yang lain juga akan ikut naik. Oke, thank you Zia. Kasih.
Siapa yang akan menjawab? Oke, Kiara, silahkan. Pertama, baca teks yang sudah detail, kemudian tulis yang sudah diketahui jumlahnya, dan terakhir lakukan perkalian silang. Wow, amazing. Anak-anakku, Seven Pythagoras, dari jawaban Zea dan Kiara semuanya sudah clear. Arti perbandingan senilai yang saya bilang itu Zea menerapkan ke contoh soal dan relate di kehidupan sehari-hari. Kalau satu hal itu mengalami kenaikan, hal yang lain juga akan naik. Jadi dia setara, sejajar. Itu namanya senilai. Nah, bagaimana cara menerapkan di kehidupan sehari-hari? Kiara sangat tepat. Yang pertama, baca soal dengan teliti. Yang kedua, tulis yang diketahui di soal. Baru langsung cari solusinya dengan menerapkan perkalian apa tadi? Silang. Oke, keren. Thank you semuanya. Dari awal belajar sampai kesimpulan yang udah dikasih Zea sama Kiara, ada pertanyaan nggak guys? Sudah. Wow, keren. Sini udah jelas, sudah jelas. Berarti belum ada pertanyaan ya? Ya. Kita lanjutkan untuk mengerjakan assessment sumatif supaya Miss bisa menilai atau mengukur yang kalian sudah clear, sudah jelas, tadi tidak ada pertanyaan, sesuai nggak nih sama tes yang Miss beri. Miss akan bagi ya. Teman-teman siapkan alat tulisnya. Sambil siapkan alat tulisnya. Keempat, oke. Berikutnya ini berlima. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong dibagi. Oke, berikutnya di sini berempat. Silakan dibagi. Sini berlima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dibagi. Miss lihat sudah selesai mengerjakan asesmen sumatifnya masing-masing. Sekarang Miss minta tolong ketua grup mengkolektif punya temannya. Sekarang ayo duduk sini. Duduk sini. Oke.
Tebak-tebak huruf. Guys, kita hampir di penghujung belajar. Supaya kita tahu bagaimana alur belajar hari ini, Miss ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari awal sampai akhir apa sih yang sudah kalian pelajari? Ada yang menjawab? Oke, Sakira. Kita sudah mempelajari perbandingan senilai dan menyelesaikan contoh soal. Oke, teman-teman sudah mempelajari perbandingan senilai dan mengerjakan contoh soal. Dari proses awal ada diskusi, ada presentasi, ada mengerjakan asesmen sumatif. Teman-teman paham apa belum nih tentang perbandingan senilai? Oke, sudah paham? Oke. Karena teman-teman sudah paham, nanti misalkan cek semuanya ini ada LKPD dan tes sumatif, nilainya akan diinfo di pembelajaran berikutnya. Karena kalian sudah keren dari awal sampai akhir, kita tepuk tangan bareng-bareng. Pembelajarannya sudah mantap, teman-teman selalu semangat. Nah, di materi selanjutnya tadi Miss sudah janji akan membacakan skor dari pekerjaan ini, LKPD dan tes sumatif, serta kita akan belajar materi perbandingan berbalik nilai. Jadi di perbandingan berbalik nilai itu juga teman-teman akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari juga. Oke? Sebelum diakhiri, Miss minta tolong kesediaan dari satu siswa untuk memimpin doa. Siapa dari kalian? Oke, Kia. Thank you, Kia. Silahkan.